Shalom, selamat hari Minggu. Kita mau beribadah hari ini. Kita mau benar-benar memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk hadirat Tuhan. Katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa, ku berterima
kasih dan rahmat. Haleluya, haleluya, thank you Jesus. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidup. One, two, three, go!
Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. One more time. Serahkanlah, serahkan pada Yesus segala ganti segala duka menjadi suka. Serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupku. Serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made these heart adore you. All of our life spent with you. Come on. 'Cause here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all things, oh so
I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that Jesus, you're my lovely God. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu. Satu hari di mana kita mengkhususkan the beginning of the week. Setiap awal minggu, awal dari hari satu minggu adalah hari Minggu, di mana kita khususkan itu untuk Tuhan kita. Kita memuji, memuliakan Tuhan, bersyukur. Kenapa? Karena Dia baik. Altogether lovely, altogether worthy. He is wonderful. Nah Bapak Ibu sekalian, saya percaya Bapak Ibu sekalian dalam keadaan yang baik, yang sehat, yang bersemangat, yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan, untuk mengalami hadirat Tuhan, untuk bersama-sama kita semuanya menghadap hadirat Tuhan, bertemu dengan Roh Kudus, a supernatural encounter dengan Tuhan pada hari ini. It's not just pribadi per pribadi, tapi kita sebagai satu jemaat akan merasakan jamahan Tuhan untuk kita semua. Oleh karena itu mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Kita mulai dengan bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berterima kasih untuk hari Minggu ini. Kami berterima kasih that we can have another week yang dimana Tuhan every day Engkau membawa kami closer. Engkau menarik kami. Engkau membawa kami makin dekat pada Engkau. Menanam kami makin dalam, makin teguh, makin berakar, makin bertumbuh ke dalam segala hal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur untuk Roh-Mu yang kudus yang telah Kau karuniakan kepada kami semuanya. Sebagai jaminan dari semua yang telah Kau sediakan. So Lord, we thank you so much. Biarlah hari ini Kau mengubah hidup kami. Biarlah Engkau meringankan langkah-Mu untuk menemui kami semua. Not just one person, 2, 3, 4, 5, but all of us sebagai satu jemaat. Meet us, Lord. Bertemulah dengan kami. Datanglah dengan semua kami yang ada dalam jemaat ini. Give us our daily bread. Give us apa yang menjadi kebutuhan kami hari ini. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Dan kami naikkan doa ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, saya ingin bagikan hari ini tentang damai sejahtera. Nah kenapa damai sejahtera itu penting? Ya, saudara harus tahu, Yesaya mengatakan seperti ini, bahwa di mana ada kebenaran, Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, camkan ini, tanam ini dalam hatimu. Tanam ini. Damai sejahtera adalah akibat dari kebenaran. Ketenangan, ketentraman adalah akibat kebenaran. Jadi kalau engkau benar, maka akan ada damai. Jadi tidak bisa kita mengatakan saya benar, kamu salah, terus kita berantem, bertengkar, kita ribut, kita berselisih, kita terjadilah sesuatu yang emosional, yang bersifat heat argument yang panas, yang tajam, yang itu bukan kebenaran. Kebenaran bukan tidak menghasilkan perselisihan. Jadi kalau ada yang satu orang mengatakan, ini firman Tuhan ini benar, kamu bukan tidak benar, dan mereka mulai argue, mulai berdebat, itu tanda bahwa tidak ada kebenaran. Karena kebenaran selalu ujungnya damai sejahtera, ketenangan, ketentraman. Orang yang mengerti ini akan mencari damai. Ini penting banget Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena di Matius
kita lihat Matius 5, di sabda bahagia Bapak Ibu sekalian. Di Matius 5 dikatakan seperti ini, saya buka sebentar. Di Matius 5, Tuhan Yesus katakan begini di khotbah di atas bukit. Dia bilang, berbahagialah orang yang membawa damai, ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi walaupun kita difitnah, dianiaya, kita tetap membawa damai. Karena kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Blessed are those who are peacekeepers. Who are peacemakers, bukan peacekeepers. Peacemakers, you make peace. Kenapa? Kita mengejar, kita mencari ketenangan, kita mencari ketentraman, kita mencari damai sejahtera. Kita ini harus menjadi orang-orang yang mencari ketenangan. Mencari damai sejahtera, bukan mencari perdebatan, mencari perbedaan pendapat, memperlihatkan bahwa saya lebih radikal, saya lebih ekstrim, saya lebih benar daripada kamu, saya lebih kudus, kamu kurang, saya lebih baru, saya punya pewahyuan ini lebih aktual, lebih faktual, lebih baru, lebih fresh daripada kamu. Kamu salah, kamu harus berubah. Bukan itu. Orang yang mencari yang mereka sebut kebenaran tapi tidak menghasilkan damai, itu adalah orang-orang yang apa ya saya bisa bilang ya, orang-orang yang menyimpang. Lebih tepat, lebih halusnya, orang yang sudah menyimpang. Jangan ikuti orang seperti itu, karena kau akan dibuatnya menyimpang. Kau akan masuk ke jalan yang tidak baik. Kelihatannya baik karena penuh ayat-ayat, tetapi sebenarnya yang terjadi adalah perselisihan, pertengkaran, yang terjadi contention. Ya, kita argue, kita berdebat. Sedangkan untuk kita ini, kita disuruh mencari damai. Coba kita lihat, saya berikan lagi ayat 1 Petrus. Karena firman Tuhan ini begini panjang, saya akan mungkin harus khotbahkan ini dalam dua bagian. Jadi ini mungkin bagian yang pertama. Nah, di 1 Petrus 3, kalau saya tidak salah, 1 Petrus 3, dia katakan seperti ini. Ayat ke-8, kasih dan damai. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Lihat, kenapa kita mau ada damai? Damai itu menyebabkan kita seia, sekata, seperasaan. Jadi orang-orang yang kebiasaan cuma mencari kesenangannya sendiri itu berbahaya. Tidak ada yang salah. Kau berhak untuk lakukan itu. Tapi kau tidak akan mendapat berkat. Hidupmu akan susah. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, sebab siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat 11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Salah satu syarat supaya berkat itu sampai kepada saudara adalah kita harus mencari perdamaian. Cari ketenangan, cari ketentraman. Jauhi orang-orang yang suka berdebat, yang suka berargumen, yang mencari kepentingannya sendiri, yang merasa mereka lebih baik daripada orang lain, yang merasa mereka punya panggilan, sehingga mereka spesial, mereka eksklusif. Jauhi yang kayak begitu. Kita dipanggil untuk hidup tentram. Tidak eksklusif, tapi tentram. The reason kenapa saya mau jemaat ini kecil, bukan karena kita mau eksklusif, tapi kita mau supaya kita bisa dekat. Kita mau kita supaya bisa menjaga kita punya kedekatan. Kalau jemaat jadi besar, kita sudah susah untuk menjaga
kedekatan, menjaga persekutuan. Kita akan menjadi organisasi, kita akan menjadi pengelompokan, segmentasi, karena kita harus memanage apa yang besar itu semakin susah untuk dimanage, semakin susah untuk diatur, diarahkan, digerakkan, ya, karena itu menjadi massa. Ya, walaupun kita bisa bilang kita satu visi, satu pengajaran, satu doktrin, kita punya pikiran bisa sama, tetap aja itu menjadi suatu tantangan untuk bisa menggerakkan orang banyak. Kita tidak bisa sebut massa ya massa, orang banyak ya orang banyak. Kita nggak bisa bilang itu intim. Semakin kita kecil, semakin kita bisa dekat. Bukan untuk eksklusif, tapi supaya kita bisa dekat. Jadi kalau kita eksklusif, itu berarti kita menjadi mencari, kita punya kesenangan sendiri. Kita bukan mencari damai. Pasti ada orang yang tersinggung dengan kita punya eksklusivisme. Kita punya eksklusivisme itu pasti ada orang yang tersinggung. Pasti ada orang yang merasa tersingkir. Ya, kita tidak seperti itu. Karena kita mencari damai, mencari tentram. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Seperti yang saya khotbahkan minggu lalu. Roh Kudus. Saya mau saudara lihat, mari kita lihat ke 2 Korintus 5. Di 2 Korintus 5, kita baca di ayat yang ke-5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengurniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. So, semua yang Allah sediakan, saya ulangi lagi, semua yang Allah sediakan bagi engkau. Apa yang Allah sediakan bagi engkau? Apa semua yang disediakan Allah bagi engkau? Semua doa-doamu, semua harapanmu, semua yang kau rindukan, semua yang menjadi seruan hatimu, semua yang menjadi kita punya permohonan, kita punya supplications, kita punya harapan, itu adalah semua yang Allah sediakan. There is no limit. Ya. Apa yang kau bisa dream, apa yang kau bisa mimpikan, apa yang bisa kau bayangkan, tidak ada limitnya. Tuhan bilang, mintalah, kau akan diberi. Carilah, kau akan dapatkan. Ketuklah, pintu akan dibukakan. Dalam terjemahan aslinya, dalam tensesnya, dalam bahasa Greka, dia bilang, terus minta, maka kau akan terus diberi. Terus mencari, maka kau akan terus mendapatkan. Terus mengetuk, maka pintu akan terus dibukakan. So it means there is no limit. Your dreams, your impian, harapanmu, doamu, kerinduanmu, no limit. Makanya Tuhan bilang apa yang tidak pernah kau bayangkan, pikirkan, tidak pernah muncul dalam hatimu, itu disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. So, semua yang kau butuhkan itu jawaban untuk masa depanmu, jawaban untuk masalah, jawaban untuk semua konflik, pertikaian, semua masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah depan, masalah anak-anak, masalah kehidupanmu, masalah semua Allah sudah sediakan jalan keluarnya dan jaminannya adalah Roh Kudus. Dialah yang memberikan Roh Kudus sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan. Apa yang Allah sediakan, engkau tidak bisa menginginkan, memohonkan, mengharapkan, membayangkan melebihi daripada apa yang Allah sediakan. Apa yang Allah sediakan is way beyond apa yang kita perlukan, apa yang kita bisa pikirkan, apa yang kita bisa harapkan, apa yang kita bisa inginkan, jauh melebihi itu. Makanya dia bilang bagi Dia yang sanggup melaksanakan lebih daripada apa yang kau doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dalam dirimu, seperti yang nyata dalam kuasa yang ada dalam dirimu. Efesus 3 ayat 20. Jadi saudara bisa lihat bahwa itu lebih, Allah lebih dari apa yang kita bisa, beyond your wildest dreams and imagination. Apa yang kau bisa minta, Allah bisa lakukan lebih. You cannot out God, out thinking, out imagination God. You cannot out expectation dari Tuhan, tidak bisa.
God is more. Makanya, nah apa yang dia sudah sediakan bagi engkau itu, semuanya dia kasih jaminan bahwa itu pasti akan terjadi. Saya tidak berbicara dari sudut pandang. Saya tidak bicara tentang kita sekarang jadi positif. Ya kan kadang-kadang orang pikir iman itu positive thinking dong. Lu punya persepsi tentang Tuhan, lu harus rubah. Tidak Bapak Ibu sekalian, ini bukan persepsi. Ini bukan cara pandang, sudut pandang. Bukan perspektif, bukan kita punya something that we create out of our mind. You don't create anything. This is fact. Ini fakta. Faktanya begitu. Apa yang Allah sediakan bagi engkau jauh lebih besar daripada apa yang kau bisa pikirkan, yang kau mau, yang kau doakan, yang kau mohonkan, yang kau rindukan. Ini semua yang kau rindukan, ini semua yang menjadi keinginan hatimu, ini semua yang menjadi permohonanmu, ini semua yang kau mimpikan. Tapi Allah punya lebih besar dari itu. That's God. Itu bukan positive thinking. Itu facts. Itu kenyataan. Kalau kenyataan, is either you believe it or you don't believe it. Tapi biarpun saudara tidak mau percaya, saudara tidak mau yakin, saudara tidak mau diyakinkan, it doesn't change the fact. Saudara berdiri atas gedung tinggi dan saya bilang kalau saudara lompat kau akan jatuh mati. Kau bisa bilang saya tidak percaya, saya tidak yakin. It doesn't really matter. You mau yakin, mau tidak percaya. Kalau saya dorong kau jatuh, kau pasti mati. Facts-nya, despite kita punya belief and disbelief, unbelief, tidak mengubah fakta itu. This is the fact. Apa yang kau inginkan segini, apa yang kau pikirkan segini, apa yang kau butuhkan segini, apa yang engkau imajinasi, yang kau mimpikan, yang menjadi hasratmu, menjadi kerinduanmu, menjadi visi, menjadi passionmu segini. Apa yang Tuhan sediakan sebegini. Itu fakta. Nothing can change that. Nah, yang menjamin apa yang Allah sediakan ini, supaya semua yang disediakan ini kita bisa dapatkan, dia berikan rohnya yang kudus. Saya mau saudara menangkap pentingnya roh kudus ini. Minggu lalu saya sudah khotbahkan, kalau tidak ada roh kudus, percuma semuanya. Kenapa? Karena kita ini surat Kristus. Kita ini surat Kristus. Dan kita ditulis bukan oleh tinta. Tintanya itu harus roh kudus. Dan ditulis bukan di kertas, bukan di catatan, bukan di media sosial, bukan di buku diktat, bukan di doktrin, bukan di kita punya statement of faith atau credo, bukan itu. Tapi ditulis di hati manusia. So if you have the word of God, but there is no Holy Spirit, and there is no the right heart, tidak ada hati untuk ditulis oleh roh itu, percuma. Your words become, firman Tuhan itu menjadi sia-sia. Makanya kan orang suka, katakan firman, sebutkan firman, akui firman. Percuma. Kalau tidak ada roh kudus, kalau tidak ada hati untuk di mana roh kudus menulis itu firman, percuma. Saya sudah bagikan kesaksian saya kemarin. Bagaimana waktu saya sakit, saya masuk ICU, saya sudah divonis akan jantung saya koroner, ginjal saya sudah gagal. Saya ketakutan itu malam dan saya kutip ayat, apa semua ayat yang saya bisa ingat tentang kesembuhan. Saya hafal tentang biru-biru Yesus sudah menyembuhkan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, ya, bahwa kita ini bagi dia yang sanggup melakukan lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Roh yang lebih besar pada roh alam dunia. Ya, Tuhan mengatakan pergi jadikanlah sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, usir setan, takhirkan orang kusta. Saya kutip semua ayat dan Yesus membuat semuanya menjadi baik. Saya kutip ayat-ayat itu, tapi tiba-tiba Roh Kudus bicara. Dan Roh Kudus katakan, kenapa engkau berdoa seperti saya tidak ada? Can you imagine how sad it is? Saya kutip firman, saya bicara firman, saya hafal firman. But I'm on my way to hell. Saya lagi menuju dunia orang mati. Saya punya nyawa lagi ditarik turun ke dunia orang mati. Saya lagi binasa. Penyakit ini lagi membunuh saya. Kaki saya bengkak. Air sudah naik sampai ke paru-paru saya. Saya sudah sesak nafas. Can you imagine? Saya kutip ayat, saya
kutip semua tentang kesembuhan, firman-firman Tuhan yang saya hafal. Tapi at the same time, nyawa saya lagi turun ke bawah. I'm heading kepada alam maut. Saya lagi menuju alam maut. Dan kalau saya mati itu malam, saya masuk neraka, saudara tahu. Kenapa? Saya punya firman, tapi saya tidak punya Roh Kudus. Jadi waktu Roh Kudus bicara, why did you pray like I'm not here? It means I don't have him. Saya tidak kenal dia. Saya sudah tidak miliki dia. Saya sudah tidak tahu dia ada di situ dengan saya. I was a stranger to the presence of God. I have the word of God. But sudah saya yang ngatur itu firman. Saya yang katakan, saya yang kutip, saya yang bicara. Dan saya punya nyawa lagi menuju neraka. Sudah bisa bayangkan saya kutip-kutip ayat dan saya turun dan saya mati ke dalam lubang kubur. Kalau Tuhan tidak tahan saya turun ke liang kubur. Saya bertemu dengan roh jahat, dengan demons, dengan semua setan-setan. Karena saya kutip ayat. Tapi saya dibelenggu sama mereka, dipenjara, dimasukin di dalam alam maut itu. Bagi tragic tidak? Kita punya ayat, but it means nothing. Karena Tuhan mengatakan, firman Tuhan, hukum yang tertulis, firman Tuhan yang tertulis, itu mematikan. Tapi roh menghidupkan. Jadi memiliki firman, memiliki creed, mendekri. Orang suka katakan firman, decree. You speak the word. Semua tidak ada gunanya kalau tidak ada roh Tuhan. Saya katakan begini supaya saudara mengerti pentingnya roh Tuhan itu. Roh Tuhan itu jaminan. Jaminan. Jadi kayak Tuhan bilang, gue jamin nih, semua pikiran lu segini nih. Saya hebat-hebatnya kau mimpi, kau inginkan, kau mau semuanya, kerinduanmu, imajinasimu, sehebat-hebatnya apa yang kau doakan, kau pohonkan, sebanyak-banyaknya, cuma segini. Tapi apa yang saya pikirkan tentang kau, apa yang saya sediakan bagi kau, segini. Dan yang menjamin itu terjadi, Roh Kudus. So God gave himself. Dia bilang, aku sendiri yang menjamin itu. I give my spirit. My spirit is in you. I give. Ini tidak pernah ada di perjanjian lama, tidak ada. Musa ke Gunung Sinai, hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan turun begitu luar biasa sampai muka Musa bercahaya. Ya, Gunung Sinai itu penuh dengan api, dengan asap, dengan kilat. Tapi yet tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus tidak turun ke orang Israel. Kemuliaannya begitu besar, tapi mereka tidak berguna. Mereka mati di padang gurun. They have the word of God, they have the manifestation presence of God, but Roh Kudus tidak turun ke mereka. Tidak ada gunanya. Semua yang membuat berbeda di situ, Yesus mati, Yesus bangkit, dia naik ke surga, Roh Kudus diberikan. Itu yang membuat berbeda. Perjanjian baru itu yang membuat semuanya berbeda. Bukan firman yang berbeda, tetapi cara penyampaiannya is no longer us, it's His Spirit. Nah, karena rohnya yang menjamin, karena rohnya yang membuat semuanya menjadi kenyataan. Tintanya adalah roh. Yang menulis firman di hatimu adalah Roh Kudus. Jadi kalau ada Roh Kudus, tidak ada Roh Kudus, percuma itu firman. Firman itu tidak bisa ditulis. Saya sebagai seorang penulis yang mau menulis itu firman, tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada Roh Kudus. Kalau hatimu juga tidak ada, kalau tidak ada Roh Kudus tapi hatimu nggak benar, percuma juga. Karena tidak ada kertas untuk bisa ditulis. Roh Kudus harus menulis firman ke hatimu, bukan ke kertas, bukan ke diktat, bukan ke handphonemu. Dia harus tulis ke hatimu, bukan ke pikiranmu. Makanya kita tidak pernah argumen, Bapak Ibu sekalian. Because we don't try to convince people di pikiran. Kalau saya berusaha rubah pikiran saudara, kita berdebat. Saya kasih saya punya teori, saya kasih saya punya kesimpulan dari mana itu kesimpulan, dari sini, tesisnya begini, hasilnya begini. Saya bisa berikan sebab akibat semuanya kesimpulan. Kita bisa berikan itu, tapi itu tidak ada gunanya karena I'm speaking to your mind. Kita nggak berusaha menulis firman di pikiran orang. Kita harus menulis di hati orang. Kalau Roh Kudus tidak ada,
Tidak ada tinta yang kita bisa tulis, walaupun kita hamba Tuhan penuh dengan firman, tidak ada yang kita bisa berikan kepada saudara. Tidak ada, harus ada Roh Kudus yang menulis ke hatimu. Oleh karena itu selalu tiap kali kalau kita mau dengar firman, selalu kita bilang siapkan hati. Why siapkan hati? Bukan siapkan otakmu, siapkan hatimu. Receive a new understanding, a new vision. Karena cara Tuhan berbicara selalu melalui penglihatan. Makanya seperti saya katakan, kita tidak mengerti. Kita bukan dijelaskan 1, 2, 3, 4. Dengan demikian kesimpulannya begini. Oleh karena itu, dari kesimpulan ini berkembang lagi menjadi pikiran yang kedua, ketiga. Atau cara orang berpikir, sintesis 1, sintesis A, sintesis B. Kita dialektika, akhirnya muncul sintesis C. Itu menjadi tesis baru. Kita bisa lakukan semuanya, tapi itu bukan begitu caranya Tuhan. Kita tidak menghasilkan, bukan masalah perspektif, bukan menciptakan sesuatu. You don't create anything with your mind. It's fact. Ini sudah ada, Tuhan sudah sediakan. Tuhan memang sudah begitu. Sisa kita mau terima atau tidak. Seperti saya katakan tadi, ini bukan positive thinking bahwa Allah itu sudah menyediakan lebih besar daripada apa yang kau bisa bayangkan dan pikirkan. Bukan, it's facts. Itu kenyataan, the truth, kebenaran. Yang kita bisa terima atau kita tidak terima. Yang bisa kita percaya atau tidak percaya. Jadi begitu caranya Tuhan berbicara kepada kita supaya kita jangan menyimpang terlalu jauh. Saya teruskan aja. Jadi inilah yang kenapa membuat Roh Kudus itu penting, Bapak Ibu sekalian. Roh Kudus tidak, karena begitu penting, it's the main character. Dia pemeran utama di dalam kehidupan kekristenan kita. Dia tidak bisa bekerja kalau tidak ada damai. Saya tidak tahu apa yang kau sudah lakukan, Bapak Ibu sekalian, untuk mendatangkan damai. Seberapa besar usahamu. Percuma semua apa yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Mau pelayanan A, pelayanan B, pelayanan C, sibuk sana sini. Tapi kita tidak berusaha mendatangkan damai. Maka apa yang terjadi? Percuma karena Roh Kudus tidak bisa bekerja. Itu kenapa kita tidak bertengkar. Itu kenapa makanya Tuhan membenci perceraian. Bukan masalah hukumnya. Bukan masalah, kan ada hukum, tidak boleh bercerai loh. Nggak boleh bercerai karena Tuhan tidak mengizinkan perceraian. Bukan masalah hukumnya. Masalah lo bertengkar. Perceraian, orang itu berselisih, berbeda pendapat. Nah, kalau engkau berbeda pendapat, berselisih, nggak enakan, Roh Kudus langsung berhenti, hilang. Roh Kudus berhenti. Nah, kalau Roh Kudus berhenti, kira-kira apa yang muncul? Jadi perceraian itu bukan masalah perceraian hukumnya, masalah tidak ada Roh Kudus. Kenapa kita tidak pernah mau ribut? Kita selalu mundur, kita selalu mengalah, kita selalu jadi seperti seakan-akan kita ini, Paulus bilang, jadi sampah dunia. Kenapa? Karena orang tempel yang satu kasih yang lain. Orang fitnah kita tetap memberkati, kita dianiaya, kita ditindas, kita dihimpit, kita dihempaskan. Tapi kita tetap balas yang baik. Kenapa? Karena kita menjaga damai. Bukan mau mengizinkan kita jadi keset. Kita bukan mengesetkan diri. Tahu enggak? I have something more important than that. I need the Holy Spirit. Karena gue butuh Roh Kudus, gue harus sediakan damai sejahtera. Realnya itu damai sejahtera. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kebaikan, dan penguasaan diri. Kita harus sabar, bukan karena, sabar karena orang sabar itu subur. Bukan itu. Kita sabar karena you need the Holy Spirit to selesaikan semua masalahmu. Karena semua yang Allah sediakan bagi engkau, garantornya, jaminannya adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus berhenti, hilang semuanya. That's why gue gak apa-apa dikesetin. Biarlah lu kesetin gue, terserah dah. Lu mau isap gue, lu mau makan gue, lu mau jadikan gue, mau buat gue kayak orang dirugikan. So what? I need the Holy Spirit. Aku butuh Roh Kudus itu. Saya gak mau ikutin perbuatanmu yang kayak begitu. Saya tidak mau repotin diri saya dengan berdebat, dengan berargumen, dengan kau salah, saya benar. Harusnya begini, harusnya begitu. Saya nggak mau lihat itu lagi. Because I have something more important. Tuhan bilang, jagalah harta yang indah yang dipercayakan oleh Roh Kudus kepada engkau. Itu yang ada dalam diri kita ini, itu harta.
Saya jaga itu. Demi itu, gue rela dikesetin. Rela kita diinjak-injak. Rela kita kayak pembantu. Rela kita jadi kayak orang budak. Kalau dunia bilang anggap jongos. Makanya Paulus bilang kita dianggap sampah dunia. Why? Demi Roh Kudus yang ada pada kita. Itu kenapa damai sejahtera perlu ada. Itu kenapa tidak bisa ada perceraian. Apa yang engkau memberikan sama anak-anakmu kalau engkau bercerai? Tidak perlu kau benarnya seperti apa. Dan pasanganmu, entah suami atau istrimu, entah salahnya seperti apa. Tidak peduli. Kau mau. Siapa sih yang bisa menyelesaikan masalah? Siapa yang anak-anakmu butuhkan? Dia butuhkan Roh Kudus. Dia bukan butuhkan firman Tuhan, diktat, pelajaran. Dia tidak butuhkan another YouTube channel, another khotbah. Anakmu tidak butuh itu. Dia butuh Roh Kudus. Dan Roh Kudus hanya datang kalau ada damai sejahtera. Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Apakah kita bawa damai? Di mana terjadi perselisihan, kehadiranmu membuat perselisihan itu hilang. Membuat pertengkaran itu hilang. Membuat perdebatan itu hilang. Kenapa? Karena kita membawa damai. Kita tidak mencari, kita tidak akan jadi hakim. Kau salah, kau benar, kau nggak tepat, ini yang tepat. Harusnya kau begini, baru begini. Kita nggak ke situ. Saya makanya kalau bertemu dengan orang yang lagi berantem, ke pihak yang satu saya dengarkan. Dan saya bilang, oke, itu betul begini-begini. Saya tidak pernah datang sebagai sebagai oposisi. Setelah saya datang ke sini, saya bicara pihak sini, saya mengerti, saya dengar, saya berusaha mengerti, saya berusaha perlihatkan bahwa I'm in her side or his side. Saya ada dalam pihaknya dia, saya mengerti dia. Nah, waktu saya pergi ke pasangan yang dia bermasalah, saya juga begitu. Nah, kalau orang lihat kita sepertinya kayak flip-flop. Lu kesini iya, lu kesini iya. Bukan masalah itu, kita berusaha damaikan. Kita berusaha membuat orang itu bahagia, dia bahagia, ini bahagia. Waktu dua-dua bahagia, Roh Kudus turun, mereka berdamai. Jadi perdamaian itu bukan datang karena kita, karena Roh Kudus ada. Karena mereka bahagia, baru Roh Kudus bekerja. Bukan kita yang memaksa itu terjadi. Itu Bapak Ibu sekalian. Makanya itu nonsense semua. Oh, kita duduk sini. Kamu tulis semua apa yang kamu tidak suka. Kamu tulis semua apa yang kamu tidak suka. Setelah kita tulis, kita lihat semua apa yang kita tidak suka. Oke, kamu harus berubah ya, saya berubah begini. Bukan itu yang membuat orang bersatu, Bapak Ibu sekalian. Yang membuat orang bersatu karena semua bersuka cita, semua merasa dihargai, semua merasa didengar, dimengerti, semua merasa aman. Nah, karena ada itu, Roh Kudus turun. Nah, kalau rumah tanggamu kayak begitu, kau ada damai, kau ada sukacita, kau suami istri seperti itu, Roh Kudus turun ke atas anak-anakmu. Bukan karena lu ngajarin firman Roh Kudus turun. Bukan karena lu bilang ini gak boleh. Roh Kudus mereka akan berubah sendirinya. Bukan karena kita yang suruh. Tapi Roh Kudus yang bekerja, itu namanya pelayanan perjanjian baru. Kesanggupan kami, itu pekerjaan Allah. Kami tidak bisa memperhitungkan kesanggupan kami, itu pekerjaan kami sendiri. So perjanjian baru itu tidak bisa sendiri. It's not us. Bukan gua yang buat ini semuanya. Gua yang ngatur nih, gua yang buat begini. Gak ada yang bisa narsis. Gak ada yang kita bisa banggakan. Kenapa? Because tidak ada satupun kesanggupan kita adalah pekerjaan kita. Semua adalah karena Allah. Demikian besar keyakinan kami akan Allah. That's how your conviction towards God harus kayak begitu. Itu yang namanya kekristenan. Perjanjian baru. It's no longer about you. It's about Him. It's about the Holy Spirit. Makanya kita jaga perdamaian itu. Saya dengan istri saya berusaha kembangkan
supaya kita tenang, supaya kita bersuka cita, supaya kita ada damai. Karena saya tahu anak-anak saya akan terpelihara. Saya tahu cucu saya akan terpelihara. Why? The Holy Spirit know bagaimana menjaga mereka, bukan saya. Makanya saya jaga terus dengan istri saya. Kita dengar lagu-lagu kita yang dulu, kita romance, kita dekat, kita saling mencintai, kita menumbuhkan cinta kita makin lebih dalam. The reason why, karena kalau kita ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Di situ Roh Kudus ada. Di situ Roh Kudus bekerja. Dan Roh Kudus itu jaminannya. Gue jamin. Kalau Roh Kudus bisa ngomong, dia bilang, aku yang jamin. Aku yang akan jamin semua yang aku sediain baik kau. Aku jamin semua itu pasti terjadi. Makanya masalahmu tidak ada yang terlalu besar yang Tuhan tidak bisa selesaikan. Kalau ada Roh Kudus, pasti selesai. The reason kenapa masalahmu terkatung-katung lama tidak selesai-selesai. Karena memang tidak ada Roh Kudus. Coba cek hidupmu. Kau bertengkar dengan siapa? Kau rame dengan siapa? Kau tidak enakan dengan siapa? Semua itu memperlihatkan bagaimana Roh Kudus tidak bisa bekerja. Ya saya tahu dalam hidup kita ada orang-orang yang kita mungkin tidak menguatkan kita, yang menjatuhkan kita, yang mungkin membuat kita kehilangan damai sejahtera. Saya tidak bilang saudara bergaul dekat dengan orang begitu, tapi saya kalau seperti itu saya jauhkan diri. Kalau bagian yang saya tidak bisa kuasai, I cannot control. Maksudnya sedapat-dapatnya kalau itu berada dalam kuasamu, hiduplah dengan damai dengan semua orang. Jadi sesuatu yang bisa kita kontrol, sesuatu yang kita bisa kuasai, kita pastikan ada damai sejahtera. Tapi kalau orang itu tidak bisa kita tahu, tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita percaya, tidak bisa kita udah ya tahu bahwa orang ini sifatnya memang tidak baik, ya kita mending kita jauhi. Karena sedapat-dapatnya, kalau kita bisa dalam damai sejahtera, kita lakukan. Tapi kalau kita nggak bisa, kita menjauh. Why? Karena kita mau mencari ketenangan, mau mencari ketentraman. Karena dari situ akan tumbuh kebenaran. Maaf, dari situlah kebenaran itu datang, tumbuh, buahnya Allah itu. Ketentraman, ketenangan, damai sejahtera. Itulah tanda bahwa ada kebenaran dengan kita. Itu maksud saya. Tandanya kebenaran, kita benar. Ada damai sejahtera, ada ketenangan. Makanya tandanya kita benar, bukan karena kita benar dia salah. Tapi karena kita mengalah demi damai sejahtera. Karena kita mau merendahkan diri demi damai sejahtera. Kita mau mundur, kita mau rela, berkorban. Kita kehilangan hak kita demi damai sejahtera. Itu tandanya kau benar. Bukan karena firman Tuhan yang kau kutip, makanya kau benar. Bukan karena kau lebih sesuai dengan firman dan dia tidak sesuai firman, kau benar. Bukan. Ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada ketentraman. Itu adalah damai sejahtera yang sejati. Makanya kita mengatakan, mari kita lihat ke Filipi. Haleluya, di Filipi kita baca di pasal 4. Pasti sudah tahu ayat ini. Nah, perhatikan ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. So, you need to have fun. Engkau harus bersukacita. Jadi nggak bisa terintimidasi, tidak bisa lakukan karena terpaksa. Harus sukacita. Jadi memberi itu memberi dengan sukacita. Melayani dengan sukacita. Jangan melayani karena ada motivasi, karena mau dapat duit, karena mau cari nama. Ya kan ceritanya orang kan selalu sekarang semua begitu. Mau masuk YouTube supaya dia punya like jadi 1.000, 2.000, 3.000 supaya dapat duit. Buat apa? Kita lakukan karena sukacita. Do something because you love it, because you have fun. Haleluya. Bukan karena ada beban, ada tekanan. Saudara cepat mati kalau kayak gitu tahu.
Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kebaikan hatimu. Saudara harus baik. Baik kepada orang. Saya terus terang Bapak Ibu sekalian, lagi PPKM ini saya kontrak gudang. Ya karena saya bisnis ikan, dan ikan saya karena PPKM ini kita belum bisa jalan. Kenapa? Karena semua kita punya gerak dibatasi, ya. Dan apa yang terjadi? Kita nggak bisa ke daerah nggak bisa ke kota, kita nggak bisa ke kota. Sedangkan sumber-sumber ikan kami itu berada di daerah-daerah. Jadi saya sewa gudang itu harganya cuma karena punya pemerintah saya over kontrak 50 juta 1 tahun. Orang yang punya gudang itu dia bangkrut. Bisnisnya bangkrut bukan karena dia bodoh. Bisnisnya bangkrut karena anaknya 2 narkoba. Karena anaknya 2 drugs ketangkap polisi dan masuk rehab. Jadi biaya mereka untuk supaya merehabilitasi anak mereka miliaran. Bukan cuma biayanya untuk miliaran, tapi uang yang dihabiskan anaknya kena narkoba itu sudah miliaran. Pokoknya biaya anaknya ini mencapai miliaran sampai dia harus tutup perusahaannya dia. Dan perusahaan dia adalah perusahaan tuna. Ya, perusahaan ikan penangkapan tuna. Mereka jual tuna. Nah, saya bergerak di ikan, tapi ikan saya belum sampai ke tuna. Nah, satu waktu saya diinformasikan, mereka bilang, Pak Erick, kita ada kapal, 40 kapal free. Mereka semua nelayan tuna. Mau ambil nggak kapal itu? Supaya kita bisa usaha tuna. Aku bilang, saya sih pingin, tapi saya nggak ngerti kan. Saya nggak tahu lubangnya bagaimana. I know lubang-lubangnya. Aku tahu cara-caranya. Maksudnya kita bisa lakukan itu simple. Karena market selalu ada, buyer ada selalu. Kita jual di pasar juga udah laku itu tuna, kita juga udah untung. Tapi kan kita mau kita mau lebih besar, karena bisnis bukan masalah untungnya saja, tapi kerjaan yang besar itu sepadan nggak dengan untung yang kita dapatkan. You get this much keuntungan, tapi kerjaan lu segini, it's not worth it. Kerjaan kita begitu banyak, untungnya cuma segini. So it's not a matter itu menguntungkan atau tidak, atau bisa atau tidak. Masalah kita tidak bisa maximize. Jadi saya tidak masuk ke situ. Saya cuma berdoa, Tuhan, please kalau memang kau mau buka jalan buat kita ke situ. So saya cuma stay in God's grace. God's grace itu ada di bisnis ikan yang Tuhan sudah kasih saya. Ya, cuma di situ grace-nya. Jadi saya stay aja di situ. Saya nggak mau keluar dari situ. Nah, apa yang terjadi? Tiba-tiba kita lewati PPKM. Gudang itu harus saya bayar 50 juta. Setahun. Tapi saya bilang sama orang gini deh, saya bantu Bapak. Saya belum tahu kalau dia punya masalah seperti itu. Saya cuma tahu bahwa dia perlu uang. Saya tidak mengerti masalah anaknya kena drugs, harus direhab, dia punya biaya semua. Anaknya sudah habiskan uang sampai 3 miliar, sampai dia harus tutup perusahaan. Saya nggak tahu itu. Saya cuma tahu dia butuh uang, dia mau sewakan 50 juta. Saya bilang, oke Pak, saya kasih DP 25 juta setengahnya. Kalau usaha saya sudah jalan, saya akan lunasi. Karena masalahnya kita lagi PPKM, semua belum bisa jalan. Oke Pak, dia setuju. Saya kasih 25 juta. Tiba-tiba dalam beberapa minggu kemudian, dia telepon lagi. Dia minta, Pak tolong 7,5 juta. Sebab kami kesulitan uang. Tolong kasih 7,5 juta. Padahal perjanjiannya 25 juta. Berikutnya saya kasih setelah bisnis jalan. Tapi saya bilang, oke nggak apa-apa, kasih aja 7,5 juta. Ya, jadi saya sudah bayar 25 juta, saya tambah 7,5 juta lagi. Terus tadi malam dia telepon lagi, dia bilang, tolong kali ini kami satu rumah kena COVID. 6 orang kami kehabisan oksigen tidak ada, kita butuh uang. Tolong Pak, dia bilang, kasih kami 10 juta. Karena di keluarga kami ada 6 orang kena COVID. Semua isoman kami. 6 orang, Bapak bayar 10 juta aja, lunas dah. Karena harusnya saya bayar sisa saya, karena saya sudah bayar setengah 25 juta, sisanya 25 juta, terus dia minta 7,5, berarti sisa 17 juta setengah. Dia bilang, udah Pak, kasih aja 10, 7,5-nya kita lupakan, lunas saja anggap. Kalau saudara hitung-hitungan bisnis, itu untung. Tapi saya langsung bilang, katakan sama dia, tidak. Saya tidak mau mengambil keuntungan dari penderitaan orang. Saya bilang, kita akan lunasi semuanya, tapi seperti yang kita katakan pertama, tunggu sampai bisnis kita jalan, baru saya lunasin. Tunggu sampai PPKM ini jalan,
Karena kita sudah ada kontrak, sudah ada PO, sudah diberikan PO, kita udah ada PO yang besar, dan kita tahu bahwa kalau ini jalan, kita akan dengan mudah lakukan itu. Jadi saya bilang, tunggulah, tapi kalau Bapak perlu 10 juta, kita kasih sekarang. Bapak ambil aja 10 juta, 7 juta, terus juga. Jangan Bapak bilang, udah free aja, tidak. Kita tetap kembalikan, Pak. Jadi waktu kita ngomong begitu, dia berterima kasih. Dia terima kasih, dan saya tidak tanya apa-apa. Dia mulai cerita kenapa dia jatuh. Dia mulai cerita tentang anaknya. Dia mulai cerita bagaimana dia kehabisan modal. Dia harus tutup. Terus dia bilang gini, Pak, kalau ada yang saya bisa bantu nanti dengan usaha ikan Bapak, saya bantu. Saya akan bantu, Pak. Saya berdoa supaya Bapak punya usaha berhasil. Saya dengar begitu, saya kayak, Tuhan, betul kalau kita mencari damai, kita mencari yang baik buat orang. Saya nggak kenal itu orang, tapi saya tidak mau ambil keuntungan dari penderitaannya dia. Dia datang sendiri dan dia tawarkan. Saya bantu, Pak. Saya punya usaha. Orang ini bukan orang gagal, orang berhasil. Dia punya perusahaan, dia punya PT. Dia sudah ekspor impor tunanya. Dia punya market, dia punya pasar. Tapi dia gulung tikar karena anaknya berantakan. Dia harus bayar semua kebutuhan anaknya untuk rehabilitasi. Saya bersyukur sekali bahwa saya dengar Tuhan. Saya bersyukur sekali bahwa kita belajar berbuat baik. Kita terus mencari perdamaian. Kita terus mencari yang baik. Kita terus memberkati. Dan Tuhan gerakkan hati orang itu untuk membuka hatinya, untuk membuka. Saya bantu. Kalau Bapak butuh apa-apa, saya akan lakukan. Dari mana saudara dapatkan orang seperti itu? Saudara tidak tahu bisnis ini, dia tahu, dia mengerti, tapi dia sekarang butuh engkau. Tiba-tiba dipertemukan dan tiba-tiba hatinya terbuka. Dia percaya kita dan dia langsung menawarkan diri, dia merelakan diri. Saya dengar gitu, saya tersentuh. Saya bilang, Tuhan, sungguh. Roh Kudus itu bekerja. Roh Kudus itu bekerja di depan kita. Kalau kita menabur damai, kita akan mendapatkan damai. Kalau kita berbuat kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan. Kita tidak mengeluh. Saya tidak mengeluh, saya nggak bilang gila. Ini orang udah tahu. Ya, kita PPKM, duit nggak ada yang masuk. Dia minta terus uang, saya kasih terus. Wah nggak bisa, enggak. Saya nggak bilang, oh untung ya 7,5 juta kita ini bakal dilunasin. Kita nggak perlu bayar. Saya nggak begitu, saya bilang Tuhan tidak. Walaupun dia katakan begitu, tidak. Saya tidak akan mengambil keuntungan dari penderitaannya. Bahkan saya bilang, tanya dia butuh obat apa, dia butuh vitamin apa, kasih tahu nanti saya kirim ke dia. Bapak itu mengatakan, setelah diberitahu dia lihat bagaimana kita care, kita mengasihi dia. Dia datang justru mau merelakan dirinya. Seorang pengusaha, seorang yang sudah bergerak dalam ikan tuna ekspor impor, yang sudah tahu makan garam, tiba-tiba di depan saya berdiri mengatakan, saya rela bantu kamu. Bapak Ibu sekalian, berkat itu tidak akan lari dari engkau. Tuhan menjadi jaminan dari semua apa yang disediakan bagi engkau. The Holy Spirit. Tidak susah. Hidup itu tidak susah. If you just allow the Holy Spirit. Kalau engkau mengerti relnya, yang bekerja Tuhan dan kita cuma menyediakan relnya, supaya Roh Kudus bisa bergerak. Supaya tinta itu terus bisa menulis. Supaya ada hati yang dimana dia bisa tulis. Sehingga bukan kita yang bekerja, dia yang bekerja. Sebab kesanggupan kita adalah pekerjaan Tuhan. Bukan kekuatan kita lagi sendiri. Jadi yang buat hidup saudara susah adalah saudara sendiri. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah.
Jadi kalau kami tidak sanggup, berarti itu bukan pekerjaan Allah, itu pekerjaan kita. Jadi kita ini, kalau kita yang mau ngatur, kita yang mau punya ide, punya inisiatif, kita yang berpikir ini menguntungkan, ini tidak menguntungkan, ini rugi. Kita punya sistematis, kita punya sistem berpikir yang untung rugi. Kita yang tentukan semuanya itu. Ya itu kenapa hidup kita susah Bapak Ibu sekalian. Waktu saya didatangi orang itu mengatakan, cukup bayar saja 10 juta, 7 juta gak dianggap. Itu kan untung, tahu enggak? Tapi itu rugi. Kalau saya pakai, saya punya hitungan matematika, kalau saya jadi pedagang, kalau kita ini jadi pedagang, bisnismen, otaknya otak dagang, langsung kalkulator kita jalan. Gua untung, oke, sip. Kita terima itu, kita bayar 10 juta, 7 jutanya hilang, kita untung. Tapi saudara tahu nggak, di hadapan Tuhan itu bukan untung. Kalau Tuhan yang atur, bukan untung. Tuhan maunya kita ikuti caranya dia. Caranya dia lebih menguntungkan. Hanya masalahnya kita tidak tahu. Dia yang tahu mana yang untung tidak. Kalau gue ikutin itu, gue bilang oke 10 juta, gue udah untung. Tapi untung gue cuma 7,5 juta. Tapi sekarang karena gue gak ikuti, gue punya mau. Gue ikuti apa yang Tuhan punya mau. Gue punya keuntungan lebih besar dari 7,5 juta. Saudara pikir coba, kita mau sekarang melihat kesanggupan kita. Mau caramu, kekuatanmu, kesanggupanmu, perhitunganmu, hitung-hitunganmu, strategimu semua. Mau pakai cara begitu, kesanggupanmu adalah engkau. Itu penyembahan berhala. Itu yang membuat semua hidupmu susah. Kita harus dekati sini, atur sini. Ngapain? Semakin engkau lakukan itu, semakin engkau susah. Percaya Tuhan. Kita berhadapan dengan orang. Dan saudara tahu, tidak ada orang yang tahu apa yang dalam hati manusia selain Tuhan. Kita ketemu orang, kita rasa, oh ini menguntungkan. Tahu-tahu merugikan. Jadi kita nggak bisa. Kita nggak bisa buat keputusan itu. Makanya Paulus, tapi minggu depan saya akan teruskan pengajaran ini. Makanya Paulus bilang, kita tidak dalam pelayanan kepada Tuhan, kita tidak menguasai diri. Apa maksudnya tidak menguasai diri? We have no standing. Kita tidak punya standing, kita tidak punya pendapat, conclusion, tidak punya kesimpulan. Ya, kita nggak punya, kita kayak ngambang. Kalau sama Tuhan itu kita kayak ngambang. Makanya orang suka lihat kita kayak orang nggak berpendapat, kayak orang nggak berpendirian. Lu kok tenang-tenang aja sih masalah semua, kenapa lu nggak buat rencana? Ya kita nggak ada rencana di hadapan Tuhan. Karena kalau kita bilang itu untung, belum tentu untung. Kita bilang itu rugi, belum tentu rugi. Kenapa? Karena yang menentukan itu Tuhan. Nah ini kita dengan Tuhan. Tapi kalau kita dengan manusia, kita harus kontrol. Karena kalau kita ngomong begitu, orang bilang kita gila. Lu gila ya, berbisnis kayak begitu caranya. Ya memang enggak masuk karena kita hidup di hadapan Tuhan. Mereka hidup di hadapan manusia. Mereka enggak hidup di hadapan Tuhan, of course. Mereka tidak bisa berpikir kayak kita. Makanya Paulus bilang, kalau di hadapan Tuhan, kami tidak menguasai diri. Tapi kalau karena kamu, kami menguasai diri. Dengan manusia kita harus menguasai diri. Saya cepat aja, kata menguasai diri itu adalah dari kata sofron. Sofroneo neo itu pikiran, tapi sofron itu dari kata soos dan frame. Saudara tahu frame, diafragma itu berasal dari kata frame ini. Jadi saudara punya perut ini sumber kehidupan. Alkitab mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab itu terpancar kehidupan. So ini kalau kita nyanyi, suara itu keluar dari sini. Jadi kita kontrol, saudara tahu. Kita kontrol nafas kita. Karena ada soos itu berarti safe. Dia safe, dia balance, dia teratur, dia moderat, dia tidak ekstrim. Jadi kalau sesuatu yang keluar dari perutmu, itu harus dikontrol, sesuatu nafas kehidupan, Roh Kudus yang keluar. Kalau kita ke Tuhan, kita nggak kontrol, kita lepasin aja. Karena memang kita tidak bisa, kita seperti ngambang, kita berubah-berubah. Kita tidak menguasai diri. Tapi kalau dengan manusia, kita harus kontrol. Kayak kalau sudah nyanyi, sudah keluarkan, saudara. Kalau sudah keraskan, ya kita lebutkan, kita keraskan. You have to regulate saudara punya fragma. Diafragma itu saudara regulate, saudara balance dia supaya keluarnya itu bagus. Makanya ada istilah music speaks more than words. Jadi kalau saudara mulai bermain musik, menyanyi, you speak lebih besar, lebih kuat daripada orang berbicara. Why? Because your feeling, your emotion, semua keluar.
Saudara keraskan saudara punya saudara. Saudara regulate, saudara keraskan. Jadi fortissimo, keluar, keras. Orang tersentuh. Saudara turunkan, saudara lemahkan, saudara pitch tinggi, rendah. Saudara percepat. Itu namanya kontrol, safe. Itu maksudnya. Untuk orang melihat itu baik, perlu dikontrol. Jadi kalau kita sama manusia, kita kontrol. Makanya mereka kalau bicara sama mereka tanya, kesimpulannya apa? Kalau kita sama Tuhan, kita nggak tahu kesimpulannya. Tapi sama mereka nggak bisa, kita harus ngomong. Kasih tahu aja kesimpulannya. Belum tentu kesimpulannya juga berguna. Karena besok Tuhan bisa rubah itu kesimpulan. But they need sesuatu walaupun tidak berguna, itu manusia. Mereka butuh jawaban yang sekalipun jawaban itu belum tentu ada gunanya. They need it. Tapi ya itu orang yang hidup tanpa Tuhan. You have to treat them seperti itu. Jadi dia bilang, kalau pada kamu ya saya menguasai diri, kepada Tuhan saya tidak menguasai diri. Why? Because kita hidup di hadapan Allah yang bisa membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Yang bisa membangkitkan orang mati. Makanya jangan sekali-sekali saudara berpikir untung rugi di hadapan Tuhan. Karena yang untung belum tentu untung. Yang rugi belum tentu rugi. We have no judgment. We have no conclusion. We have no decision. Kita bukan Allah, Dia yang Allah. Dia yang tahu mana yang benar, mana yang baik. Bukan kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Itu kenapa hidup saya dalam damai. Apa yang kita bisa dalam keputusan kita, apa yang dalam kemampuan kita, apa yang dalam disposisi kita, itu yang kau lakukan. Jaga itu damai sejahtera. Jaga itu sukacita. Jaga itu kasih. Jaga itu kesabaran. Jaga itu kesetiaan. Coba setia deh. Coba belajar setia dengan saudara-saudaramu. Belajar jadi pelayan bagi mereka. Belajar untuk lemah lembut. Belajar mengasihi. Belajar untuk menjadi hamba. Belajar untuk apa yang bisa engkau lakukan. Untuk mendatangkan damai. Untuk mendatangkan ketentraman. Ketenangan. Untuk mendatangkan kesatuan. Persekutuan. Keeratan. Roh Kudus bekerja. Mujizat terjadi. Semua yang Tuhan sediakan muncul. Yang kau butuhkan jawaban buat masalahmu, yang kau butuhkan untuk utangmu, untuk pergumulanmu, semuanya terbuka. Haleluya. Bukan kita Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ulangi, kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah. Oleh karena itu jangan ada satu orang pun yang memegahkan diri. Itu kenapa saya tidak tertarik dengan membesarkan nama gereja. Nama gereja kita generasi baru, but saya nggak suka menulis nama gereja kita generasi baru. No. Saya tidak mau orang kenal kita lebih daripada mereka kenal Yesus. It's not about us. It's about Jesus. So I could care less kita punya nama apa. Bukan itu. Manusia butuh itu. Karena manusia akan tanya, apa sih? Kamu siapa sih? Identitas kamu apa? Masa nggak ada? Saudara masuk media sosial, apa semua kan ada nama semua harus ada kan? Bagi manusia itu penting. Bagi Tuhan, nggak penting. It doesn't matter. Because it's not about us. It's about Him. Please Bapak Ibu sekalian, camkan apa yang saya katakan hari ini. Kalau kau lakukan itu, kau akan berbahagia. Kau akan lihat perbedaan hidupmu itu seperti kayak siang dan malam. Sudah coba semua cara kan? Tapi hasilnya tetap sama. Keputar di situ-situ doang. Coba renungkan baik-baik. Firman Tuhan yang saya bagikan tiap hari 15 menit. Renungkan itu. Ulang. Dengarkan kembali. Semua ada di situ. Saya terus terang Bapak, semua ada di situ. Saya 30 tahun melayani Tuhan. Mungkin sudah 100 kali saya baca bolak-balik itu Korintus. Tapi tetap saya baru melihat semuanya seperti ini. Saudara jangan pikir saya sudah tahu semuanya sebelumnya. Saya baru tahu sekarang. Makanya gue bilang, kita nggak belajar baru kita tahu. Kita udah beratus-ratus kali baca itu. Kita udah tahu ada, tapi kita nggak pernah lihat alurnya kayak begini. Saya nggak pernah lihat. Saya baru mengerti kayak begini. This is how you walk with God, Bapak Ibu sekalian. Damai sejahtera. Damai sejahtera.
Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, aku lepaskan damai sejahtera. Saya minta saudara bangkit berdiri, angkat tanganmu ke atas, dan lihat ke Tuhan. Lepaskan pertikaian, lepaskan pembenaran diri, lepaskan argumen, lepaskan semua masalah-masalahmu, tidak senang sama orang, tidak senang, lepaskan. Lord, and I pray, kalau engkau lakukan itu, saya berdoa saat ini, damai sejahtera Tuhan turun ke atas engkau. Damai sejahtera yang melampaui segala akal budi. Ya, itu kenapa di Filipi dia katakan, bersukacitalah, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan syukur. Berarti syaratnya bersukacita, lakukan kebaikan, jangan khawatir, nyatakan keinginanmu dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Mengucap syukur. Ayat 7. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang melampaui segala akal budi, melampaui segala hikmat pengertian manusia. It's not about you, it's about Him. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saya mau saudara angkat tangan saudara dan katakan, Tuhan, aku mau bersukacita. Aku hendak melakukan kebaikan kepada semua orang. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, bukan cuma orang percaya, semua orang. Mau dia orang Buddha, orang Hindu, orang Islam, mau dia fanatik, tidak fanatik. Biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Jangan ada engkau berselisih dengan orang, bertengkar. Biar dia bukan orang percaya, biar dia orang berdosa. Jangan. Biarlah mereka tahu kau baik. Seperti Bapamu di surga. Baik. Jangan khawatir. Katakan, aku tidak mau khawatir. Tuhan, aku tidak mau khawatir. Dan Alkitab mengatakan, ucapkan syukur. Dan naikkan dalam permohonan doa dan ucapan syukur. Permohonan doa dan permohonan. Segala keinginanmu tidak usah membuat kau khawatir. Tapi naikkan dalam doa dan permohonan. Dan yang terakhir, ucaplah syukur. Saudara lakukan itu, maka damai sejahtera Tuhan turun ke atas engkau saat ini. Turun ke atas rumahmu, turun ke atas anakmu, turun ke istrimu, turun ke suamimu, turun ke isi rumah tanggamu. Dan biar Roh Kudus bekerja. Roh Kudus, Tuhan, aku berdoa, buktikan apa yang kau firmankan ini benar. You show it to me immediately, langsung Tuhan. Buat aku belajar, aku ikuti doronganmu. Langsung hasilnya keluar Tuhan. Jadi aku minta Tuhan, berikan mereka keberanian untuk melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Tuhan tidak minta mereka melakukan yang tidak bisa mereka lakukan. Tuhan tidak suruh kau turun ke dunia orang mati. Tuhan tidak suruh kau naik ke surga. Tuhan tidak suruh kau menyeberang lautan. Tuhan bilang firman itu dekat padamu, ada dalam mulutmu, ada dalam hatimu. Just do what is close to you. Lakukan apa yang ada di dalam kemampuanmu. Kalau kau mampu untuk bersukacita, bersukacitalah. Kalau kau mampu untuk mengasihi, mengasihilah. Kalau kau mampu untuk bersabar, kau mampu untuk berdamai, berdamai. Semampunya engkau lakukanlah itu supaya Roh Kudus bisa bekerja. Supaya nyata bahwa engkau adalah benar. Jadi Bapa, aku lepaskan Tuhan damai sejahtera. Tidak ada pertikaian, tidak ada pertengkaran, tidak ada penghakiman, tidak ada pembenaran diri. Yang ada cuma damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, haleluya. Damai sejahtera turun. Amin. Bapak Ibu sekalian, jangan pasif. Sekali lagi, kalau saudara dengar khotbah, saudara mendengar pujian penyembahan, jangan duduk di situ makan, jangan duduk di situ ke kulkas, ambil makan siang, pesan makanan, duduk. Jangan, ikuti. Saudara berdiri, angkat tangan, menyembah Tuhan, ikuti. Saudara sekarang waktunya memberi, saudara beri. Aktif, do something, lakukan sesuatu. Kita bukan penonton, kita ini pelaku. So, ambil di dalam rekening, di dalam layar televisi, ada rekening Bank Mandiri Jemaat.
Give, and it will be given to you. Beri dengan sukacita, beri dengan hati yang rela. Saya akan pimpin saudara dalam doa, dan sesudah kita berdoa, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Dan waktu kita mengucapkan pengakuan iman kita, saudara bisa lakukan transfer melalui M-Banking, atau coba turun cari ATM. Lakukan sesuatu. Jangan karena kita di rumah online, kita jadi malas. Nantilah minggu depan, nantilah awal bulan, nantilah akhir bulan. No, do it langsung. Lakukan sesuatu buat Tuhan. Sebisa-bisanya, kalau itu dalam kuasamu, lakukan itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Lord, I pray, berikan hati yang baik, berikan kekuatan, berikan damai sejahtera, sehingga mereka memberikan dengan kerelaan. Dan Bapa, aku berdoa, setiap pemberian mereka, biarlah menjadi kau lipat gandakan. Biarlah mereka lihat semua perbuatan baik. Biarlah hati mereka kelihatan, kebaikan hati mereka itu kelihatan. Biarlah orang tahu kebaikan hati mereka. Jangan mereka malu memberi. Jangan mereka takut untuk dikenal sebagai orang yang murah hati, sebagai orang yang suka memberi. Lord, I pray in Jesus' name. Bless Tuhan. Berkati Tuhan mereka. Berkati. Untung bukan karena kita untung terus. Bukan karena kita ngirit. Bukan kita untung. Karena kita rugi dulu. Karena Tuhan mau berikan keuntungan yang lebih besar. You don't know the way God works. Kita memberikan pengorbanan dulu, baru Tuhan akan memberikan berkat yang lebih besar. Karena kita berkorban dulu. Seperti saya berkorban. Walaupun pandemik, uang susah, I give it my last resource. Daripada uang saya ada uang, saya simpan, tapi orang sakit mau mati, perlu oksigen. Dia bukan orang percaya, dia bukan saudara. I don't care. Biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Saya berkorban. Tapi returnnya begitu cepat. Bapak Ibu sekalian, jangan selalu berpikir kalau kita berkorban kita rugi. Jangan berpikir kalau kita tidak berkorban kita untung. Berpikirlah bahwa kau tidak berpikir. Berpikirlah bahwa kau tidak berada dalam keputusan, dalam kursi yang membuat keputusan. It belongs to God. Saya cuma terus rela untuk memberi, berkorban. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, aku berdoa, berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Haleluya. Amin. Rekening terpapar di depan, silahkan memberi. Saat kami memberi persembahan hari ini, kami mempercayai Tuhan atas pekerjaan, bahkan pekerjaan yang lebih baik, kenaikan gaji dan bonus, keuntungan penjualan dan komisi, rumah yang menyenangkan, kepemilikan lahan dan warisan, bunga dan pendapatan, potongan harga dan pengembalian, menerima cek melalui pos, hadiah-hadiah dan kejutan, keajaiban keuangan, hutang terbayar lunas, pengeluaran berkurang, berkat dan peningkatan. Terima kasih Tuhan untuk penyediaan bagi semua kebutuhan keuanganku, sehingga aku memiliki lebih dari cukup untuk dipersembahkan bagi kerajaan Allah dan pemberitaan Injil Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu sekalian, kita akan tutup ibadah kita. Ya, dan saya berharap kita semua berada dalam upbeat, kita semangat, kita bergairah, kita penuh dengan sukacita. Please do it. Lakukan. Hidup dengan elemen itu. Hidup dalam atmosfer yang seperti itu. You are walking with the Holy Spirit. You're not alone. Haleluya. Engkau tidak sendiri. Saya berdoa saudara, saya berharap satu waktu kita nyanyikan lagunya Michael Jackson itu, You Are Not Alone. Tapi kita ambil itu, kita rubah, memperlihatkan bahwa kita tidak sendiri karena Roh Kudus. So be happy, enjoy, be upbeat in spirit. Dan biar Roh Kudus menemukan jalannya, relnya, untuk bisa bekerja aktif menolong engkau. Bapa di surga, terima kasih untuk minggu ini. Lord, we understand how the Spirit works now. Lord, aku berdoa supaya umat-Mu mengerti. Bukan duka cita, bukan tidak enak, tersinggung, kesal yang membuat Roh Kudus bekerja. Tetapi kalau kita bersuka cita, kalau kita mau memperlihatkan kebaikan. Bapa, aku bersyukur Tuhan, umat-Mu diubahkan pada hari ini. Dan kami berterima kasih kami sudah memberi, dan biarlah korban kami menjadi bau yang harum di hadapan Engkau. Dan Tuhan, kami tutup ibadah kami ini seperti dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah satu-satunya yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Angkat tangan saudara, arahkan kepada Tuhan. Terima berkat-berkat ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia rahmat, damai sejahtera, kasih karunia rahmat dan sukacita dan berkat kasih karunia daripada Allah Bapa turun, dan Tuhan kita Yesus Kristus turun menyertai engkau, dan penyertaan, penghiburan, pengurapan daripada Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini kekal selama-lamanya. Dan mari kita semua percaya sama-sama katakan amin. Bapa